membahas putar gadget terdahulu dan terkini. Hari ini kita akan bahas gadget Samsung atau smartphone dari keluaran Samsung yang ini mereknya lumayan hit ya pada zamannya. Ini Samsung A8. Kita cek ya. Dan kebetulan saya punya unitnya. Nah, ini dia. Masih mulus banget. Kita nyalain. Nah, ini masih mulus, mulus banget tuh. Ini masih original bawaan, belum pernah dibongkar, tapi minus backdoor sih karena pecah ya, wajarlah kaca kan. Nah, ini untuk keseluruhan sih body keren, nggak ada lecet-lecet body, penyok pun nggak ada, alhamdulillahnya nih keren. Dia casanya sudah tipe C ya, casanya sudah tipe C. Nah, casanya sudah tipe C. Headphone jacknya dan masih ada headphone jack, udah kita nyalain ya. Oh, pakai sandi. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini penampilannya kayak gini ya. Celaka jatuh. maaf. Nah, kita oprek ya, kita lihat dulu. Kita oprek yang mana. Nah, ini dia. Ini cara ngecek ya sobat nih. Sobat kalau mau ngecek Samsung, kodenya ini gampang banget. Bintang pagar kosong bintang pagar. Nah, ini sobat kalau mau ngecek keseluruhan HP Samsung ya. Oh, ada tuh, lihat. Semuanya lengkap sekali. Bisa kalian lihat di sini ya. Tuh. Ini yang bacaan red, green, dan blue itu ngecek layar. Dia masih udah shadow atau belum. Nah, sobat bisa lihat ya. Oh, ini apa ini? Pencet. Oh, ini vibration. Nah, buat pegangan sentuhan. Nggak apa-apa. Oke, kita kembali dulu. Nah, kita lihat touchscreen-nya ya. Nah, ini kita minus nih. Kebetulan HP saya ini udah minus nih. Ya maklum lah, udah usia. Nah, dia bagian layar yang tidak bisa sentuh. Nah, tuh ada yang tidak bisa sentuh nih. Nah, lagi ya, coba ya. Nah, ada layar yang nggak bisa disentuh nih, sebagian nih, yang ini nih. Ini yang guys, garisnya saya sentuh nih. Nah, tuh ya, kelihatan ya, tuh bisa sentuh tuh. Itu minusnya. Sama sayang banget sih ini. Emang kalau mau diganti juga lumayan kalau mau diganti. Gimana buat ini aja, buat telepon, buat WA masih bisa sih. Diakalinya gampang. Diakalinya itu dengan cara kita rotasi layar aja guys. Nah, kita rotasi. Nah, ini gimana baliknya nih? Bentar. Ini gimana baliknya nih guys? Aduh, gimana baliknya nih? Aduh. Oh, gini baliknya. Nah, sip ya. Untuk touchscreen ini mah yang sebagian ini tengah-tengah aja sih, tengah-tengah nih, bagian tengah-tengah nih tuh nggak bisa sentuh ya, wajarlah maklum HP udah lama kan. Coba kita lihat bagian tentang handphone. Oke, kita lihat ya, ini kita bikin cerah dulu ya biar enak dilihatnya. Nah, cerah banget tuh. Oh, keterangan guys, kita redupin dulu deh, tapi redup ya di sini ya, sedang ya. Oke, kita lihat tentang handphone ya, about phone. Nah, ini tentang handphonenya. Kita lihat, kebetulan saya ini masih mode pesawat ya. Nah, ini udah 4G loh. Zamannya udah Type-C kan, udah 4G lah. Oke, tentang ponsel kita lihat di sini. Ini Samsung Galaxy A8 Plus ya, A8 Plus keluaran tahun 2018. Berarti usianya udah tua nih, 7 tahun ya. 7 tahun dia. Emailnya jelas dong, ini resmi dong. Tuh emailnya itu ya. Ini sobat semua yang mau misalkan mau CO juga boleh sih. Ini saya lepas sih. Ya, tapi jangan sedih-sedih ya nawarnya ya. Nah, ini kita lihat informasi perangkat lunak. Oke. Dia One UI-nya, dia udah One UI-nya. Dia sudah One UI ya guys. Sudah One UI sobat.
Ya, ini sudah Android 9. Ya, sudah Android 9. Patipai ya. Android 9 ya. Ini versi pitanya. Terus ini versinya. Versi apa nih? Versi kernel. Knox. Ini tingkat patch keamanan Androidnya 1 September 2021, berarti 4 tahun yang lalu ya. Tapi teman-teman nih, sobat semua, sobat high tech gadget, HP ini kalau saya bilang ini HP bandel ya. Karena bilang bandel karena ini HP walaupun sudah 7 tahun tapi performanya itu jujur ya masih keren banget sih. Ini kalau buat main game masih ngangkat, main game ML, FF, dan PUBG pun masih ngangkat sebenarnya. Cuma ini coba ada cumanya nih. Itu pasti ada efek panas. Kenapa? Karena kan dia ini apa namanya, aluminium ya bahannya nih. Ini kalau buat nimpuk pala dia benjol ini. Mau coba? Jangan ya, kita benjol bahaya. Nah ini fingerprint masih main, kamera pun juga bagus nih sobat. Keren lah pokoknya. Kita lihat nih, kamera pun keren. Bukan keren dah. Luar biasa. Seputar Samsung A8 Plus. Nah ini dia, keren banget. Kalau teman-teman atau sobat semua mau di CO atau mau beli juga bisa sih. Saya betul punya toko. Nah, toko di Oren. Toko di Oren nanti bisa. Kalau mau linknya komentar ya, di kolom komentar nanti. Coba kita aktifin wifi nya guys. Nah sebentar, mana ya, kita aktifin wifi nya dulu sebentar. Mohon bersabar, mohon bersabar. Usah ketawa guys. Kita lihat, kita aktifin dulu wifi nya. Nah, kita hotspot dulu. Kita hotspot dulu. Sebentar, lagi nyari HP kedua. Kita nyalain hotspotnya dulu. Oh ya, sobat-sobat semua, saya di sini tuh senang banget loh sama HP Samsung. Ini saya bukan promosi ya. Ini bukan promosi, bukan. Kita enjoy aja ya. Kita enjoy aja ya di sini ya. Ini saya ini bukan promosi, tapi bener sih. Kalau boleh bilang, bener sih, enggak dong. Saya nggak promosi, cuma sini saya mau cerita nih sama teman-teman semua nih ya. HP Samsung itu diperuntukkan untuk orang yang suka aplikasi yang simple, yang nggak banyak bloatware ataupun iklannya muncul tiba-tiba gitu kan. Terusnya UI-nya ataupun penampilannya atau apa ya sebutnya, user interface-nya itu bagus gitu kan, nggak apa namanya, bukan monoton ya sebutnya, lebih simple deh. Oke, kita coba aktifin. Ini saya sudah aktifin ininya, sebentar. Oke, kita aktifin sandi lagi wifi nya dulu, nyalain wifi nya. Oke, wifi sudah nyala ya guys. Nah, oh ya, ini dia udah ada NFC-nya ya. Udah ada NFC-nya. Mana ya nih? NFC di mana kau? Nah, tuh ya. NFC. Nah, tuh NFC bisa baca kan? NFC always on display ya. Mode malamnya juga ada. Beranda anak nih, beranda anak itu fungsinya kalau misalkan HP ini sobat gunakan untuk anak kecil, ini itu HP-nya tuh cocok. Nanti ada settingannya. Tapi sih untuk zaman saya sih udah ada sih settingannya buat khusus untuk anak kecil ya. Tentunya gitu ya. Nah, sobat high-tech gadget, nah ini kita sudah nyambung nih, tuh. Sudah nyambung ya, wifi-nya jalan ya. Nah, kita coba buka YouTube. Sebentar. Kita buka YouTube.
takutnya kena copyright nanti saya. Ntar ya. Saya dapat lagi satu lagi nih. Kita buka YouTube. Wah, coba kita klik channel kita ya. Channel saya High Tech. Mana High Tech. Oh, mesti dibalikin dulu nih. Nah, kebetulan sebentar. High Tech gadget kita cari. Cari ya, High Tech gadget mana. Ini dia. Nah, ini channel saya ya, sobat semua. Nah, High Tech gadget. Nah, lihat channel. Oh, belum di subscribe. Kita subscribe dulu. Nah, sobat-sobat semua atau sobat High Tech gadget yang kiranya memang senang dengan channel ini, monggo ya, silahkan di subscribe. Kalaupun nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, ini channel saya. Saya kemarin itu bahas, nah ini saya itu agak nggak percaya nih, luar biasa loh ini, 1.300 yang nonton. Nah, ini channel saya nih. Wah, ada iklannya. Bentar. Nah, ini saya ada, nanti kalau misalkan teman-teman nih mau lihat, saya juga bahas nih tentang GPU Samsung Galaxy A5 2017. Ini saya waktu itu reviewnya udah setahun gitu kan. Kalau bener sih saya kemarin lagi bener-bener sibuk sih gitu kan, bekas sibuk ya. Saya kemarin itu lagi bener fokus satu channel lagi. Saya punya channel 2 gitu kan. Channel ini satu High Tech Gadget, sama satu lagi channel VNT. VNT itu fokus sama musik. Cuma kemarin tuh saya dapat teguran dari YouTube. Sayang banget sih memang gitu kan. Ya curhat dikit ya sobat ya. Dapat teguran YouTube gitu kan, katanya mesti buat video banding gitu kan, agar channel saya termonetisasi gitu. Tapi saya udah kotak-katik masih aja gitu kan, belum dimonet gitu kan. Satu lagi. Nanti sobat kalau mau lihat juga boleh di channel satu lagi. Kalau mau subscribe juga boleh, kalau juga apa-apa. Oke, ini untuk YouTube lancar ya sobat ya. YouTube lancar. Nah, kita misalkan contoh buka TikTok ya. Buka TikTok juga lancar. Memang agak lama nih. Kenapa? Karena agak lama dia. Sebentar, takut kena copyright. Sebentar. YouTube aman ya. YouTube aman. YouTube TikTok aman. Terus apa lagi? Kita misalkan scroll. Coba kita scroll sebentar. Nah, pokoknya ini tuh tampilan oke banget sih. Jujur ya, saya pribadi ini tampilan tuh oke banget. Kenapa saya bilang oke? Karena ini HP walaupun keluaran 2018, ini masih worth it banget. Ini HP masih bisa rendam loh. Waktu masih belum saya buka kopernya nih. Ini mau berendam tapi lama-lama ya, maksimal 1 jam lah. Itu paling lama banget. Paling lambat pokoknya mini maksimal itu 1 jam gitu kan. Tapi nggak dianjurkan ya untuk nyoba gitu kan. Tapi untuk build quality-nya, ini kalau mau coba nimpuk kepala sendiri bocor sih enggak ya. Bocor apa enggak ya? Saya nggak pernah sih, nggak mau sih juga gitu kan, yang beresiko. Pokoknya ini bahannya, ini back covernya aja, pokoknya back covernya aja itu kaca. Ini kaca back covernya. Ini saya masih beli di waktu itu, saya beli ada orang jual sih, teman gitu kan, ya saya ambil aja gitu kan. Cuma dia waktu itu dusnya lupa dia naruh di mana gitu. Yaudah nggak apa-apa sih, ini biarin gitu. Saya waktu itu dapat harga lumayan miring loh, ini di bawah 1 ini sih waktu harganya, di bawah 1 juta. Saya ambil kenapa? Karena ini rame 6. Nggak percaya nih ya, kita lihatnya rame 6 ini. Kita lihat tentang mana ya, penyimpanan. Bukan. Mana sih? Ya sobat ya.
saya kadang suka ini nih. Nah ini dia, kita lihat penggunaan baterainya ini berapa ribu mAh ya. Pokoknya sobat semua kita ini ya, kita cek dulu. Nah sobat sehat ya, ini yang tersedia, ini penyimpanan memorinya tersedia 3,3 GB, berarti masih sisa 3 GB, 2 GB lebih lah gitu kan. Ini memorinya. Nah kita lihat, nah ini memorinya itu RAM-nya 6 nih sobat, lihat ya, ini RAM-nya 6, tersisa RAM-nya 2 GB lagi. Mana sih nggak fokus, sebentar. Nah nih sobat lihat ya, ini RAM-nya 6 tuh, nggak jelas banget. RAM-nya 6 mana sih, 2 kelihatan. Pokoknya ini RAM-nya 6 ini tuh RAM-nya 6. Terus dia memorinya ini cuma kecil, memorinya cuma 64 GB, itu kekurangannya. Dia memori kecil tapi untuk RAM-nya 6. Untuk main ML, FF atau Mobile Legend, sama ya. Mau main FF, ML, PUBG gitu kan mesti ngangkat. Cuma pasti itu kelemahannya, dia panas dia. Tapi bukan panas yang bikin tangan kita nggak nyaman, anget-anget kuku lah gitu. Anget-anget kuku. Pokoknya sobat high tech gadget, untuk misalkan sobat nih mau beli HP ini gitu kan, hanya untuk HP kedua sih jujur ya, saya worth it lah. Ketimbang sobat misalnya beli HP tapi untuk pintar-pintar sih, harus pintar-pintar gitu kan, harus pintar-pintar nyari ini tuh, nyari yang jual. Saya saranin sih bisa beli jangan di counter atau di tempat yang counter boleh, tapi ya memang yang sobat-sobat percaya sih gitu kan, yang sobat percaya yang udah memang teruji lah gitu kan, yang nggak macam-macam. Karena kan suka banyak ya counter yang nakal gitu kan, yang nakal yang pengen dapat untung gitu, yang nggak bikin konsumennya gitu. Maaf ya bukan curhat nih gitu kan, karena memang dulu pernah sih gitu kan, saya bahasa dikibulin lah gitu kan sama counter. Tapi itulah ya pelajaran lah gitu kan. Ya kalau udah bilang, saya tuh sekarang beli handphone itu bisa dibilang hampir nggak pernah itu beli HP, bukan pernah ya. Saya beli HP baru yang benar saya pakai ini, itu saya dihitung jari loh, 2 kali kayak beli HP baru gitu kan. Soalnya beli HP baru itu kalau buat memang kita hanya untuk coba-coba, saya saranin gak usah beli HP baru sih, gak usah beli HP baru gitu kan, beli HP second aja. Cuman HP secondnya belinya pun kalau bisa ngajak teman yang ngerti handphone gitu kan, gimana agar nanti nggak ketipu lah bahasa ininya. Overall untuk Samsung A8 Plus ini tuh luar biasa sih, keren. Kenapa saya bilang? Satu, fiturnya itu bisa dibilang masih worth it untuk di tahun 2025 ini, untuk di tahun pertengahan 2025. Tapi kalau untuk 2026 itu saya belum tahu ya, karena kan memang kita belum lewatin. Tapi secara keseluruhan Samsung Galaxy A8 Plus ini dengan RAM 6, internal 64 GB, kalau misalkan peruntukannya sobat high tech gadget, hanya untuk peruntukan main scroll sosial media seperti Instagram, TikTok gitu kan, terus hanya misalkan buat WA atau misalnya buat hal-hal yang main game pun hanya sebatas untuk mengisi waktu luang gitu kan. Ini sih saya saranin sih keren gitu kan. Kenapa? Karena ya bisa dibilang ini pilihan yang terbaik lah gitu kan, dari yang terbaik bahasa ini. Kenapa? Satu, build quality-nya mewah. Ini tuh udah udah bahan stainless gitu kan, ibarat kata udah besi lah besinya. Ya kalau mau coba timpuk kepala sih boleh, paling benjol gitu kan. Cuma ini saya buka sih, jangan jagal fokus ya sobat high tech gadget, karena ini saya bisa dibilang sangat worth it lah gitu kan. Coba lihat nih, ini saya udah buka kurang lebih belum sebulan sih saya buka ini, karena saya risih lihat covernya gitu kan, risih. Saya ini mau saya ganti sama yang transparan, cuma saya
nanti aja lah gitu kan. Tapi kalau sobat gadget lagi, kalau mau sobat high tech gadget, sobat high tech gitu kan, mau beli apa ini ya mau gue silakan, cuma saya fair aja ya. Ini tuh minusnya di LCD gitu kan, minusnya LCD. Atau kalau touchscreen sih aman sih LCD-nya. Kalau sobat pengen ganti, sobat high tech atau kawan gitu kan, atau teman-teman semua pengen ganti LCD-nya, saya saranin cari yang benar-benar bagus gitu kan. Karena kalau misalkan yang abal-abal itu kan sayang gitu kan. Dibilangnya HP belum pernah gitu kan, belum pernah diganti. Kalau Samsung gitu kan, tuh kelihatan kalau diganti LCD satu nih, lihat di sininya ya. Ini di sini tinggal gampang aja. Kalau teman-teman mau lihat dia ori atau enggaknya, gampang banget. Lihat aja di sininya. Nih pinggir-pinggirnya teman-teman pencet aja. Kalau misalkan digoyang, itu berarti udah pernah diganti LCD-nya. Terus cara untuk ngetes LCD itu ori atau enggak. Nah kan kalau apa namanya, apa ya, AMOLED-nya dulu Samsung dulu sama sekarang itu gampang. Kalau sekarang kan hitamnya nih ya. Ini saya punya HP Samsung A51. Nanti kita review ya. Nanti. Ini saya punya HP Samsung A51. Nah, ini HP 51 ya. A51. Nih HP 51. Ya AMOLED-nya itu, coba sobat lihat nih. AMOLED-nya Samsung A51. Bentar. Ini kok banyak sidik jarinya. Kita bersihkan dulu. Bentar ya. Ini kalau durasinya agak lama, maaf ya teman-teman semua ya, gitu kan. Kayaknya sih cuma sharing aja sih pengalaman menggunakan HP yang memang keluaran lama gitu kan, yang masih saya pakai di tahun sekarang. Saya punya HP beberapa itu memang HP keluaran lama gitu kan. Nah ini kan tuh AMOLED lihat nih, coba lihat tuh, fokus sama lampunya, lihat ada perbedaan kan ya. Nah ini lebih lembut, yang ini lebih lembut, lihat tuh pencahayaan lebih lembut. Nah lebih lembut, beda dengan ini, dia lebih tegas. Nah lebih tegas. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pokoknya namanya handphone atau elektronik itu pasti punya plus minusnya gitu kan, ada plus minusnya. Coba kita buka lagi ya. Ada plus minusnya. Pokoknya ini HP kalau boleh bilang keren banget ya, jujur. Untuk di tahun 2025 ini HP luar biasa worth it untuk menunjang harian kita untuk HP kedua ya gitu. Untuk HP kedua. Kenapa sih kayak gitu? Karena satu, udah ada NFC-nya, Bro. Tuh, udah ada NFC-nya. Kalau misalkan teman-teman semua itu digunakan HP ini untuk misalkan bayar gitu kan, yang perlu NFC, ini masih keren banget. Kenapa? Ya, luar zaman sekarang dong, NFC dong, digunain loh NFC itu. Ya kan? Pokoknya jangan salpok sama belakangnya ya gitu kan, tapi itu kualitas keren pokoknya. Nah teman-teman high tech gadget, kalau misalkan mau coba beli HP ini saya jual, tapi nawarnya jangan ini ya, jangan sadis-sadis gitu kan. Masih gini sih saran saya, nggak cuma HP Samsung sih, saran saya nih teman-teman semua, kalau mau beli handphone second, handphone bekas, itu masih tahu dulu gimana cara untuk apa namanya itu periksanya. Cara misalnya untuk apa sih namanya itu, misalkan kita beli handphone nih, handphone Samsung ini nih, kita masih tahu kode-kodenya. Contoh kecil kayak gini, kita misalnya untuk kode cek layar, misalnya cek layar bintang pagar kosong bintang pagar. Nah ini kan kodenya kan untuk ngecek, lihat nih ya satu-satu nih, untuk ngecek ini bacaan red green sama blue, itu ngecek buat ngecek layar atau LCD-nya dia udah kena shadow atau belum. Terus ada touch ya, touch ya, nggak tahu ya bahasa Inggris itu kan, maaf saya lemah bahasa Inggris ini ya.
Ini untuk apa? Untuk ngecek layar. Apakah layarnya sudah ganti, atau layar udah kena, atau sudah masih ori. Contoh kecil gini. Ini HP saya ini kemarin saya nggak tahu ya. Ini nggak pernah jatuh. Cuma nggak tahu kenapa nih. Ini ada satu, nah bagian tuh yang nggak kesentuh. Pokoknya tengah-tengah nih segini nih nggak bisa sentuh nih. Gitu. Kok mesti dipakai sih, Mas? Gitu kan, Pak. Ya buat HP kedua dong, masih worth it gitu kan. Tapi kalau mau ada yang beli juga selepas gitu kan. Tapi jujur aja fair-fairan. Ini ada minusnya di LCD gitu kan. Ya. Terus vibration. Nah ini pokoknya yang bintang pagar kosong bintang pagar. Nih buat mau cek ini nih. Ada cek kamera depan. Cek nih mega cam ini untuk kamera untuk kamera belakang. Terus kalau misalkan front kamera itu untuk kamera depan. Terus kalau ini mega cam ya, itu untuk kamera belakang. Semuanya di sini. Ada lagi kode ya, ini saya buka kasih lagi ya. Dia sampai sering-sering aja ya sobat atau kawan-kawan semua. Kita sharing masalah kode HP Samsung. Walaupun kita bukan review ya, kita kan hanya sedikit sharing-sharing aja tentang HP Samsung seperti apa. Kebetulan tahun 2018 kita cek untuk misalnya kecek apa nih, kok bintang pagar 06 plus pagar. Nah ini ngecek email tuh, lihat emailnya asli ori Samsung, keluaran Samsung. Cara yang boleh gimana sih Pak Mas gitu kan, untuk ngecek dia Samsung itu bukan, lihat nih RR. Nah kalau kodenya RR, ini RR, lihat nih SNRR itu adalah ori Samsung atau ori Sign-nya Indonesia. Ya itu gimana cara ngeceknya tadi, bintang pagar 06 pagar. Nah terus apa lagi, ada lagi nih, ini agak panjang nih kodenya nih. Kode apa ya kemarin tuh lupa saya. Kode keluarnya atau kode diaktifnya handphone. Kita lihat nih ya, bintang, saya sedikit lupa deh, pagar, terus 12 bukan 3, bintang pagar, sebentar lupa saya, bintang pagar 12580, bintang 369 pagar. Nah nih ini untuk ngecek tahun dia rilis atau diaktifin handphonenya. Nih bisa lihat ya, ini Repcall tahun 2018 bulan 6 tanggal 7. Nah ketahuan kan. Nah ini Bang, apakah ini semua HP? Iya betul, semua HP Samsung kayak gini bisa ngecek kayak gitu ya. Nah ini kita ulang lagi, oke suara lagi ya. Nih bintang pagar 12580 bintang, nih lihat tuh ya, bintang pagar 12580 bintang, terus 369 pagar terakhir. Nah kelihatan kan, langsung muncul dia, gitu caranya. Oke teman-teman semua, ini seputar Samsung A8, sekilas cerita tentang Samsung A8, gimana kesan saya makein HP gitu kan. Kalau dibilang enak sih luar biasa enak gitu kan, worth it. Kameranya bagus, masih worth it gitu kan, masih bisa bersaing di tahun 2025 ya. Tapi sih jangan berharap hasil yang wah gitu ya, tapi asal pinter nyari angle cahayanya, pinter ngatur apa sih bisa dibilang tuh fitur-fiturnya gitu kan. Nah kebetulan ada fitur pro-nya loh. Nah ini fitur pro-nya nih, dia sudah pakai ISO. Nah dia udah ISO-nya nih, ISO. Nah ada ISO-nya gitu kan. Ini HP luar biasa loh ini. Saya emang jarang ngotak-atik kamera sih. Ini untuk pro-nya itu ada ISO, ada WB otomatis. Ini apa nggak tahu saya ini. Mungkin yang tahu bisa komentar ya. Ada panorama juga. Makanan apa makanan nih? Oh fokus ke makanan kayaknya kali ya.
Ada Pro, ada foto, video sama aja sih. Nah, Hyperfast bisa. Pokoknya keren deh ini HP. Luar biasa. Ya, teman-teman semua kalau mau beli HP ini udah sikat aja. Kalau untuk HP kedua, keren lah pokoknya. RAM-nya 6, internal 64, tapi dia masih bisa pakai ini sih, memori tambahan lagi sih bisa. Pokoknya aman lah. Casan udah Type C. Ada headphone jack-nya. Ini headphone jack nih. Udah atap saya udah mau lobet lagi. Ada headphone jack-nya. Keren kan? Oke, pokoknya itu aja ya. Pokoknya nanti saya akan review secara gamblangnya atau secara keseluruhannya mengenai Samsung Galaxy A8 Plus. Pokoknya teman-teman semua, teman-teman high-tech gadget, nanti kalau pengen lebih rinci lagi, pengen lebih lengkap lagi, teman-teman semua silahkan berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Oke, saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya, sesi untuk mereview Samsung A8 Plus keluaran tahun 2018. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bye bye.